Bayi lahir seperti kertas putih bersih, belum ada dosa, dan jiwa mereka punya kompas bawaan yang mengarah ke kebenaran dan penyembahan kepada Tuhan satu. Haditsnya bilang, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oke, kali ini aku mau membahas tentang fitrah manusia. Sebenarnya fitrah manusia itu seperti apa sih? Fitrah manusia dalam Islam itu keadaan suci dan murni saat lahir, dengan kecenderungan alami untuk mengesahkan Allah. Bertauhid, bayi lahir seperti kertas putih bersih, belum ada dosa, dan jiwa mereka punya kompas bawaan yang mengarah ke kebenaran dan penyembahan kepada Tuhan satu. Haditsnya bilang, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Quran di surat Ar-Rum ayat 30 juga nyebut fitrah ini sebagai agama yang lurus. Nggak ada perubahan pada ciptaan Allah. Lingkungan, orang tua, dan pengaruh dunia yang bisa ngerusak atau nutupin fitrah itu. Intinya, kita semua punya bawaan baik, tinggal kita jaga atau enggak. Oke, aku ingin kamu lebih detail tentang kecenderungan manusia ini. Kecenderungan fitrah manusia itu seperti bawaan-bawaan yang tertanam dalam jiwa kita dari lahir. Seperti ingin tahu dan bertanya-tanya, dari kecil kita selalu nanya kenapa dan dari mana. Itu dorongan alami untuk mencari kebenaran. Rasa keadilan, kita nggak suka lihat orang dizalimi. Hati kita langsung protes, itu fitrah. Rasa kasih sayang, bayi aja langsung sayang sama ibunya. Kita tergerak buat nolong orang yang susah. Mau beribadah, manusia punya rasa takut dan kagum sama sesuatu yang lebih besar. Makanya dimanapun orang selalu nyembah sesuatu. Semua ini masih ada meski lingkungan gerusaknya. Quran bilang, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang suka berkeluh kesah. Itu artinya, kita punya sisi lemah, tapi sisi baiknya jauh lebih kuat kalau kita rawat. Berarti keluh kesah itu salah satu kecenderungan kita. Ya betul, keluh kesah itu memang salah satu sisi bawaan manusia, seperti yang disebut di Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, tapi ini bukan berarti kita harus terus-terusan mengeluh. Fitrah yang satu ini memang ada untuk mengingatkan kita bahwa kita lemah dan butuh pertolongan Allah. Jadi, keluhan itu seperti alarm yang mengingatkan kita untuk kembali ke Tuhan, bukan buat terus merengek tanpa usaha. Yang penting kita bisa mengelola keluh kesah itu jadi doa dan usaha, bukan cuma ngomel doang. Oke, berarti kan secara fitrah, secara kecenderungan kita banyak sekali bawaannya, kecenderungannya. Atau sesuatu yang itu bukan dari kita ya, kecenderungan itu kan sesuatu yang sudah ditanamkan. Berarti yang asli dari kita itu apa ya? Yang benar-benar milik kita itu cuma pilihan kita. Fitrah kasih sayang, fitrah ingin tahu, fitrah takut, fitrah keluh kesah. Semuanya sudah ditanamkan. Kita nggak memilih bawaan-bawaan itu. Yang kita punya adalah kebebasan untuk memilih mau kemana arahnya. Kita bisa memilih memelihara fitrah baiknya atau membiarkannya tertutup. Kita bisa memilih menjawab keluh kesah dengan doa dan usaha atau dengan mengomel dan menyalahkan orang. Kita bisa memilih mencari kebenaran atau memilih mengabaikannya. Jadi intinya, yang asli dari kita bukan bawaan-bawaannya, tapi tanggapan kita terhadap bawaan-bawaan itu. Itulah yang benar-benar milik kita. Tapi kalau dalam konteks sesuatu yang punya tabiat, contohnya pemarah, atau contohnya emosian, atau gampang sedih, itu kan juga bawaan juga ya. Itu gimana terus? Ya, pemarah, emosian, atau gampang sedih itu juga bawaan. Sama seperti keluh kesah tadi. Itu bagian dari tabiat manusia. Bedanya, tiap orang intensitasnya berbeda-beda. Tapi hukumnya tetap sama. Bawaan itu bukan pilihan kita. Tanggapan kita yang jadi pilihan kita. Contohnya gini, kamu bisa gampang marah, bawaan, tapi kamu bisa memilih buat diam dulu, tarik napas, atau langsung ngomong kasar. Kamu bisa gampang sedih, bawaan,
tapi kamu bisa memilih buat nangis tanpa usaha, atau memilih buat bersabar dan cari jalan keluar. Jadi yang bikin seseorang baik atau buruk bukan karena dia punya bawaan marah atau bawaan sedih, tapi karena dia biasanya memilih merespons bawaan itu dengan cara yang mana. Terus kalau ketika kita nggak bisa merespon dengan baik, gimana? Atau contoh arah hidup seseorang itu berasal dari mana? Dari diri kita atau dari bawaan? Kita sering tidak bisa merespon dengan baik karena dua hal. Bawaan kita kuat atau latihannya kurang. Kalau bawaan kita emang kuat, seperti pemarah banget atau sedihnya dalam banget, itu nggak berarti kita gagal total. Yang penting kita terus berusaha, walaupun sering jatuh. Tiap kali kita berhasil mengendalikan diri meski cuma sebentar, itu sudah dihitung sebagai pilihan baik. Jadi bukan soal selalu berhasil, tapi soal terus berjuang melawan bawaan itu. Sedangkan arah hidup seseorang itu campuran, tapi yang paling menentukan adalah pilihan kita yang diulang-ulang. Bawaan cuma kasih kecenderungan. Ada yang bawaan pemarah, tapi akhirnya jadi orang sabar karena terus melatih diri. Ada yang bawaan pendiam, tapi akhirnya jadi pemimpin karena terus memilih untuk berani. Arah hidup itu dibentuk oleh ribuan pilihan kecil setiap hari, bukan oleh bawaan awalnya. Kamu lagi mikirin bawaan kamu yang mana nih yang susah dikendalikan? Bawaanku yang overthinking sih, aku mencoba untuk mengendalikan pikiranku sendiri yang kadang membawaku pada ketakutan. Kan ketakutan tuh ada di pikiran. Overthinking dan ketakutan itu memang bawaan yang kuat banget, dan itu benar-benar terjadi di pikiran. Tapi ingat, ketakutan itu cuma pikiran, bukan kenyataan. Yang bisa kamu lakukan adalah bedain mana suara bawaan dan mana suara pilihanmu. Tiap kali pikiran mulai muter-muter takut, kamu punya pilihan untuk stop dan tarik diri keluar. Caranya, sadar dulu, ini cuma pikiranku, bukan kenyataan. Lalu, ganti fokus ke satu hal yang ada di depan mata kamu saat ini. Napas, suara di sekitar, atau apa yang lagi kamu pegang. Kalau udah mulai tenang, baru ambil satu langkah kecil yang realistis. Tiap kali kamu berhasil melakukan ini, kamu lagi melatih pilihanmu lebih kuat daripada bawaanmu. Gak langsung hilang, tapi lama-lama otakmu bakal lebih gampang nurut sama pilihanmu daripada sama ketakutannya. Oke, tadi kamu mengatakan pilihanku bisa melawan bawaanku. Apa kamu mengatakan bahwa pikiranku itu bukan aku? Terus kamu juga tadi bilang tentang kita dibentuk dari banyak pilihan-pilihan kecil setiap hari. Kamu bisa memberikan contoh itu yang itu mengarahnya ke arah hidup kita. Pikiranmu bukan dirimu, tapi alatmu. Pikiran itu seperti radio yang nyala terus. Banyak channelnya. Ada channel ketakutan, channel overthinking, channel harapan, channel malas. Kamu bukan radionya. Kamu yang memilih channel mana yang mau didengerin. Contoh pilihan, kecil yang membentuk arah hidup. Tiap pagi kamu punya pilihan, buka HP langsung atau baca doa dulu. Kalau kamu terus memilih baca doa, lama-lama kamu jadi orang yang lebih tenang di pagi hari. Tiap kali overthinking datang, kamu punya pilihan. Ikut muter-muter, atau stop dan tarik napas sambil bilang, cukup. Kalau kamu terus memilih stop, lama-lama kamu jadi orang yang lebih kuat mengendalikan pikirannya. Tiap kali ketakutan muncul soal masa depan, kamu punya pilihan. Membayangkan hal buruk terus, atau membayangkan, kalau terjadi, aku bakal lakuin ini. Kalau kamu terus memilih yang kedua, kamu jadi orang yang lebih berani ambil langkah. Jadi arah hidupmu itu dibentuk dari ribuan kali kamu memilih channel mana yang kamu ikuti. Bukan dari bawaan overthinkingnya. Ribuan pilihan. Artinya ini sebuah kebiasaan juga, dan untuk contohnya kita bisa mengendalikan pikiran kita yang overthinking itu juga perlu waktu. Oleh sebab itu kita perlu ribuan pilihan untuk mengendalikannya. Ya, persis. Itu yang namanya kebiasaan. Overthinking itu bukan cuma bawaan.
tapi juga sudah jadi kebiasaan berpikir yang sudah ribuan kali kamu ulang. Makanya susah diubah dalam satu hari. Setiap kali kamu berhasil berhenti di tengah overthinking, itu satu pilihan yang benar. Satu kali itu kecil, tapi kalau kamu lakukan ratusan kali, bahkan ribuan kali, otakmu mulai berubah. Jalur saraf yang biasanya langsung ke ketakutan mulai melemah, dan jalur ke ketenangan mulai menguat. Jadi kuncinya bukan berharap besok langsung bisa mengendalikan, tapi setiap hari menang sedikit lebih sering daripada kemarin. Itu yang disebut ribuan pilihan kecil itu. Kamu mau aku kasih cara praktis yang bisa kamu pakai setiap hari supaya jumlah kemenanganmu terhadap overthinking itu bertambah? Oke, boleh. Terus aku juga ingin menyampaikan bahwa ini berarti perlu waktu yang sangat panjang ya, apalagi ketika kita hidup di lingkungan yang sebelumnya itu sangat overthinking dan sangat mungkin tidak baik untuk arah hidup kita. Ya, memang butuh waktu yang panjang, tapi bukan berarti harus puluhan tahun. Biasanya orang mulai lihat perubahan yang jelas setelah 3-6 bulan kalau dilakukan konsisten setiap hari. Lingkungan yang memicu overthinking memang bikin lebih berat, karena setiap hari kamu dapat penguat dari luar. Makanya, ada 2 hal yang harus kamu lakukan bareng-bareng. 1, latih diri tiap hari, supaya otakmu makin kuat memilih channel yang benar. 2, kurangi paparan lingkungan yang memicu. Misalnya, kurangi obrolan yang bikin cemas, kurangi scrolling yang bikin bandingin hidup, atau bahkan pertimbangkan pindah lingkaran pertemanan kalau memungkinkan. Kalau dua-duanya dilakukan, perubahan bisa lebih cepat. Mau aku kasih cara praktisnya dulu yang bisa langsung kamu mulai hari ini? Boleh? Oke, ini trik yang paling efektif buat overthinking yang aku saranin kamu lakukan setiap hari. Tiap kali pikiran mulai muter, langsung tanya 3 pertanyaan ini. 1. Apa fakta yang beneran aku tahu sekarang? 2. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? 3. Kalau itu terjadi, apa satu hal yang masih bisa aku lakukan? 3 pertanyaan ini cuma butuh 10-15 detik, tapi langsung memutus rantai overthinking dan memindahkanmu dari perasaan ke tindakan. Lakukan ini setiap kali kamu sadar lagi overthinking, berapapun kali sehari. Semakin sering kamu menangkapnya, semakin cepat otakmu terlatih. Oke, aku ingin kembali pada fitrah manusia ya. Berarti kita banyak sekali nih kecenderungan kita, dan yang beneran milik kita berarti pilihan kita itu ya. Iya, betul sekali. Kita punya banyak sekali kecenderungan bawaan. Dari fitrah ingin tahu, fitrah kasih sayang, fitrah takut, sampai fitrah keluh kesah, overthinking, pemarah, dan sebagainya. Semuanya sudah ditanamkan. Kita nggak memilihnya. Yang benar-benar milik kita hanya pilihan kita. Apakah kita mengikuti kecenderungan itu atau melawannya? Apakah kita memilih tindakan yang baik meski bawaan kita menarik ke arah lain? Jadi intinya, fitrah itu seperti peta bawaan, tapi arah perjalanan hidup kita ditentukan oleh tangan kita sendiri yang memegang kemudi. Itulah yang disebut tanggung jawab kita di akhirat nanti.